Iran mengklaim keberhasilan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menembak jatuh 10 pesawat tempur canggih Israel hanya dalam rentang waktu 1 jam. Klaim ini disampaikan langsung oleh Brigadir Jenderal Alireza Sabahi Fard, Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatam Al-Anbiya. Menurut pernyataan resmi yang dikutip Tehran Times, 10 pesawat tersebut dihancurkan oleh sistem pertahanan udara mutakhir buatan Iran sendiri. Media pemerintah Iran menyebut 1 pilot perempuan berhasil ditangkap hidup-hidup, sementara pilot lain tewas dalam kecelakaan ejector seat. Keberhasilan ini disebut oleh para analis sebagai pukulan telak atau a major blow terhadap kekuatan udara Israel. Yang mengejutkan, 3 dari 10 pesawat yang ditembak jatuh adalah jet tempur siluman F-35, yaitu varian khusus Israel dari pesawat generasi kelima buatan Amerika Serikat. Dengan keberhasilan ini, Iran menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menghancurkan F-35 dalam konflik nyata. Sebuah pencapaian yang disebut sebagai the pride of Middle Eastern Defense Technology, alias kebanggaan teknologi pertahanan Timur Tengah. F-35 milik Israel bukanlah pesawat sembarangan. Dengan harga mencapai 82,5 juta dolar yang setara dengan 1,7 triliun rupiah per unit, jet ini didesain untuk tidak terdeteksi oleh radar. Kemampuannya menyusup ke wilayah udara musuh membuatnya dijuluki sebagai siluman. Spesifikasinya mencapai kecepatan 1960 km per jam, dilengkapi sensor canggih dan rudal AIM-120 yang bisa menargetkan pesawat musuh dari jarak puluhan kilometer. Oleh karena itu, kehancuran pesawat ini, apalagi sebanyak 3 sekaligus, akan menjadi pukulan finansial dan runtuhnya reputasi yang telak bagi Israel. Lalu, bagaimana dengan 7 pesawat lainnya yang disebut Iran? Menurut rincian operasi di Tehran Times, komposisi 10 pesawat itu terdiri dari 3 unit F-35 dan 7 unit pesawat nirawak atau drone. Drone-drone ini digunakan Israel untuk misi pengintaian atau serangan pendahuluan sebelum jet tempur Israel bergerak. Nah, disinilah kita perlu mencermati strategi Iran yang jenius. Menurut analisis yang mendalam dari Press TV, Iran secara sistematis menjalankan strategi 2 fase untuk menjebak pesawat siluman paling canggih di dunia. Pada fase pertama, tepat di puncak ketegangan, Iran dengan sengaja mengaktifkan sinyal radar palsu di lokasi-lokasi terpencil, termasuk gurun di Semnan dan pegunungan di Kerman, yang secara elektronik meniru jejak sistem pertahanan udara nyata. Umpan ini merupakan simulasi canggih yang memancarkan frekuensi identik dengan radar asli Bavar 373 dan Khordad 3, lengkap dengan pola emisi termal dan sinyal elektronik yang meyakinkan. Nah, ketika Israel merespon dengan mengerahkan drone intai dan jet tempurnya untuk menghancurkan target palsu tersebut, Iran justru memanfaatkan serangan itu sebagai laboratorium taktis real-time. Setiap manuver pesawat Israel, mulai dari rute penerbangan, kedalaman penetrasi, pola penghindaran rudal, hingga metode pengecoh elektronik, direkam dan dianalisis oleh Pusat Komando Cyber di Shiraz. Dalam tempo kurang dari 8 jam, algoritma AI pertahanan Iran berhasil memetakan sidik jari taktis skuadron Israel, yaitu titik buta radar mereka, interval refueling udara, bahkan pola khas pilot F-35 saat bermanuver di ketinggian rendah. Data ini kemudian diintegrasikan ke dalam jaringan pertahanan udara terpadu milik Iran, sehingga menciptakan sistem prediktif yang bisa mengantisipasi gerakan musuh. Setelah fase pertama, fase kedua menjadi panggung pembalasan. Saat Israel yakin telah melumpuhkan pertahanan Iran, mereka mengirim formasi F-35 ke wilayah sensitif di Lorestan dan Kermanshah. Kemudian, Iran segera mengaktifkan sistem Bavar 373 dalam mode pemburu siluman. Selain mengandalkan jangkauan 300 km-nya, rudal ini memakai teknik deteksi multispektrum, yaitu menggabungkan radar pasif VHF untuk menangkap bayangan F-35 di frekuensi rendah, sensor optoelektronik untuk mengunci panas mesin, dan jaringan satelit pengintai Nord 2 yang memandu rudal hingga titik impact. Yang lebih cerdik, Iran memicu rudal dari posisi bergerak di lembah-lembah Zagros,
daerah dengan topografi yang secara alami mengacaukan sistem peringatan dini jet Israel sebelum berpindah lokasi dalam 5 menit untuk menghindari serangan balik. Keunggulan Bavar 373 sendiri patut dicermati. Sistem buatan lokal Iran ini digunakan khusus sebagai pembunuh stealth dengan radar Mirage 4 yang diklaim mampu mendeteksi objek sebesar bola basket dari jarak 450 km. Rudalnya, yang berkode Sayad 4B, menggunakan hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi yang diprogram meledak di proximity 10 meter dari target. Teknologi ini adalah hasil rekayasa mandiri Iran selama 12 tahun, termasuk reverse engineering dari rudal Rusia dan uji coba lapangan selama konflik Suriah. Jadi, efektivitas taktik semacam ini terletak pada psikologi pertempuran. Dengan membiarkan Israel merasa menang di hari pertama, Iran memancing musuh masuk ke dalam perangkap kompleks yang mengubah keunggulan teknologi F-35 menjadi bumerang. Pilot Israel, yang terbiasa dengan dominasi udara mutlak, ternyata terjebak dalam pola operasi yang bisa diprediksi, sementara rudal hipersonik Iran yang menyusul kemudian membuktikan bahwa perang era baru tak lagi dimenangkan oleh hardware semata, tapi oleh seni dekomposisi taktik musuh. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin Iran yang selama puluhan tahun dikenai embargo militer oleh negara-negara barat bisa menghancurkan pesawat tercanggih di dunia? Menurut laporan yang dikaitkan dengan analis dari Janus Defense Weekly dan IISS, terdapat 2 pilar yang diyakini menjadi kunci kekuatan Iran. Pilar pertama adalah pengembangan radar domestik. Iran telah membeli dan meniru, dan kemudian mereka merekayasa ulang konsep dasar deteksi stealth. Sejak tahun 2020, ilmuwan lokal mengembangkan radar Gadir yang beroperasi pada frekuensi VHF atau UHF 30 hingga 300 MHz. Frekuensi rendah ini secara teknis mampu menangkap bayangan elektromagnetik pesawat siluman yang tidak terdeteksi radar konvensional. Pilar kedua, kerjasama teknis dengan Rusia. Di balik retorika kemandirian yang selama ini kita dengar, kolaborasi diam-diam dengan Rusia menjadi game changer. Setelah intervensi Rusia di Suriah dari tahun 2015 hingga kini, Garda Revolusi Iran, IRGC, memperoleh akses ke sistem pertahanan udara S-400 milik Moskowa yang ditempatkan di Latakia. Selama 5 tahun, insinyur IRGC di bawah kendali Unit Quds Aviation Research Center mempelajari cara S-400 mendeteksi dan mengunci pesawat tempur yang kerap menyerang Suriah. Data lapangan ini menjadi fondasi pengembangan Bavar 373, terutama pada modul IFF, Identify Friend or Foe, dan algoritma pelacakan target hipersonik. Kerjasama ini bersifat simbiosis atau saling menguntungkan, di mana Rusia membutuhkan drone kamikaze Iran seperti Shahed 136 untuk perang Ukraina, sementara Iran memperoleh komponen elektronik dan radar. Transaksi dilakukan secara tidak langsung untuk menghindari sanksi Barat. Laporan dari Foundation for Defense of Democracies (FDD) pada Agustus 2024 mengonfirmasi bahwa Rusia mulai mengirimkan peralatan radar dan pertahanan udara ke Iran, menyusul kunjungan pejabat keamanan Sergei Shoigu ke Tehran. Transfer ini bertujuan memperkuat kemampuan deteksi Iran menghadapi serangan udara, termasuk ancaman dari pesawat siluman seperti F-35 Israel. Kegagalan F-35, jika klaim Iran benar, menjadi tamparan bagi kepercayaan global pada teknologi siluman. F-35 selama ini dipasarkan sebagai game changer pertahanan udara dengan radar cross-section 0,001, 5 meter persegi atau seukuran bola golf. Kehancurannya dalam pertempuran nyata berarti membuktikan bahwa teknologi siluman bisa ditembus sistem pertahanan konvensional yang dimodernisasi, seperti radar frekuensi rendah Iran Bavar 373. Kegagalan serupa pernah dialami Amerika Serikat saat F-117 Nighthawk ditembak jatuh Serbia pada tahun 1999, yang memaksa reorientasi doktrin tempur NATO selama 2 dekade. Karena itu, F-35 sebagai penerus F-117 berisiko mengalami nasib serupa.
Selain itu, lebih dari 15 negara, termasuk Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan negara NATO, telah menginvestasikan total 1,7 triliun dolar dalam program F-35. Korea Selatan membeli 60 lebih F-35A sebagai pertahanan utama menghadapi ancaman rudal Korea Utara. Jika jet ini terbukti rentan terhadap sistem pertahanan udara mid-tier, rencana kontingensi negara-negara pengguna perlu direvisi mendesak. Di sisi lain, biaya pemeliharaan per unit F-35 mencapai 708 juta per jam terbang. Investasi sebesar ini menjadi kontroversial jika efektivitas tempurnya diragukan. Oleh karena itu, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika sangat perlu menyatakan investigasi sedang berlangsung terkait kehancuran pesawat F-35, sebab kegagalan pesawat ini dapat melemahkan posisi tawar Amerika di kawasan seperti Laut Cina Selatan, di mana F-35 jadi penangkal utama J-20 Cina. Kegagalannya akan menjadi tamparan bagi superioritas teknologi Amerika, sekaligus menguatkan narasi Rusia dan Cina bahwa era dominasi stealth Barat berakhir. Yang jelas, klaim bahwa 10 pesawat jatuh, apalagi melibatkan F-35, telah mencatatkan babak baru dalam sejarah perang udara modern. Apakah ini bukti kelemahan teknologi Barat atau propaganda Iran yang sukses? Waktu yang akan menjawab. Sampai jumpa di laporan berikutnya.